خمسا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Berjumpa kembali dalam acara Mozaik Haji, satu-satunya program yang menayangkan secara lengkap seputar ibadah haji, baik dari keberangkatan, kedatangan, kepulangan jamaah, sampai update jamaah selama berada di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwaroh. Pada pagi hari ini narasumber kita adalah Dai Albar. Mari sama-sama kita sapa. Assalamualaikum Dai. Waalaikumsalam. Sehat ya. Dai, tema kita pagi hari ini masih nyambung dengan yang kemarin. Ya. Apakah Allah itu balas dendam sehingga setiap kejadian-kejadian di sana dikaitkan dengan apa yang mereka kerjakan selama di tanah air, dan ada nilai positif, ada nilai negatif ketika kita menyikapi hal ini. Bagaimana Dai? Iya. Allah ini disebut juga dengan zat yang maha suci. Iya. Maka itu Allah disebut dengan subhanallah. Subhanallah itu dari kata subhana. Artinya bahwa secara literal makna itu sesuatu yang ada di tepian, lantas dia ke tengah. Berarti menjauh dari tepian. Iya, bebas ya artinya. Allah iya. disebut subhanallah sebab Allah jauh dari celah yang dipandang oleh makhluknya. Dendam ini kan satu kata yang memang memiliki konotasinya tidak baik. Nempel kepada makhluk sebenarnya. Betul. Sifat ini. Kalau Iya. dikatakan Allah punya dendam, itu nggak tepat. Karena Allah itu suci dari kata apapun yang disematkan kepadanya, dan itu sesuatu yang tidak baik. Kalaupun Allah ini Allah maha mau baik. balas dendam nggak mesti nunggu di rumahnya dong ya. Karena ini kan semuanya punya Allah, lillahi ma fis sama ya Dai. Iya, artinya bahwa walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang dapat menyamainya. Iya. Dendam ini kan sifat makhluk. Dendam ini satu sifat di mana ada kejengkelan di dalam hati yang terlampiaskan ketika ada sesuatu yang dia terima tidak baik dari orang lain, tidak dianggap, disepelein, Iya, diremehin. disakitin. Maka timbul itu dendam karena nanti akhirnya adalah sebuah kejahatan. Iya. Tidak mungkin Allah melakukan suatu kejahatan di mana Allah sendiri pun dalam Al-Qur'an banyak bicara tentang tidak boleh kita melakukan satu perbuatan dendam, amarah dan lain sebagainya. Dan dendam ini kan adalah sesuatu yang tertunda sifatnya biasanya. Nanti deh, tunggu deh, awas ya. Itu kan kata-kata dari sifat dendam biasanya Dai. Ketika tidak mampu dalam kondisi di depan, dia akan di belakang. Itu kan biasanya sifat-sifat dendam begitu. Ya, makanya di undang-undang kita tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan secara Spontan. tidak sengaja kan beda hukumannya. Iya. Nah, dendam itu salah satu orang yang merencanakan akan melakukan sebuah kejahatan. Iya. Maka dosanya dia tetap jauh lebih besar. Dan sifat subhana bebas dari Allah ketika orang berangkat ke sana, nanti di sana akan dihabisin oleh Allah, begitu. Iya, ya artinya bahwa Allah tidak menghabiskan. Jadi apapun yang diterima oleh manusia, Iya. itu adalah hasil perbuatannya dia. Ada di dalam surah Asy-Syura itu ayat 40. Di awal ayat tersebut adalah wajaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Jadi ketika mereka berangkat ke tanah suci, Iya. baik Mekah ataupun Madinah, lalu mendapatkan hal-hal yang tidak dia pernah bayangkan sebelumnya, bukan itu menjadi balas dendamnya Allah, Na'udzubillah tapi min itu zalik, kalau adalah kita ada perbuatan kata-kata begitu. yang dia lakukan. Sehingga Allah memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang dia lakukannya. Dan bisa jadi itu penghapus dosa hamba ketika berada di sana. Bukankah di sana tujuan minta ampun kepada Allah, Dai ya? Betul. Ya, sebelum kita sambung Dai, kita akan bacakan update bagaimana jamaah yang akan tiba di tanah air. Sampai hari Rabu tanggal 7 bulan 10 sebanyak 67.842. Kami ulangi, sampai hari Rabu sebanyak 67.842
orang dari 165 kloter jamaah haji Indonesia telah diberangkatkan dari Mekah ke Jeddah untuk selanjutnya diterbangkan ke tanah air. Kami doakan semoga selamat sampai di perjalanan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan data terbaru korban jamaah haji Indonesia yang meninggal dalam insiden Mina sampai hari Rabu tanggal 7 bulan 10 berjumlah 120 orang. Setelah kemarin pihak otoritas Arab Saudi berhasil mengidentifikasi 17 jenazah. Berikut datanya sama-sama kita saksikan. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrohum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walahum. Segenap tim Mozaik Haji yang bertugas pada hari ini, juga pemirsa di rumah yang menyaksikan acara ini ikut mendoakan. Semoga yang terjadi insiden Mina, para syuhada di sana mendapatkan tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pun sama dai, ketika ada insiden di Mina, tidak bisa kita mengatakan nih akibat lo ini, makanya tertimpa keren gitu kan, akhirnya terinjak-injak. Bisa begitu nanti orang jahatnya. Ya, kalau menganggap bahwa Allah itu balas dendam atas perbuatan dilakukan oleh manusia, padahal ini harus kita pahami, ini tauhid, bahwa tidak boleh menyematkan sesuatu yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah adalah Maha Baik. Terjadinya satu insiden atau apapun dalam kehidupan ini bukan karena Allah ingin memusnahkan manusia, mudah saja bagi Allah. Tapi Allah hanya ingin menunjukkan bahwasanya keberadaan Allah itu nyata. Apa yang kalian lakukan, konsekuensinya adalah kalian juga yang akan menerimanya. Kemarin sudah kita bahas ayat tersebut. Kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan pula yang Allah perlihatkan. Keburukan yang kita lakukan, maka keburukan pula yang kita perlihatkan. Kejadian tentang kematian insiden kecelakaan itu juga tidak serta-merta kita mengatakan bahwa si jamaah itu mungkin dulu melakukan sebuah perbuatan A sampai dengan Z. Sehingga Allah matikan dia. Kita ingat kisah Umar Ibn Khattab, Ustaz Faiz. Gimana? Adalah beliau selalu minta doa kepada Allah mati dalam keadaan syahid. Tapi dalam setiap pertempuran beliau selalu menang. Lalu pada akhirnya doanya dikabul oleh Allah ketika beliau sholat subuh, lalu dari belakang ditusuk dan beliau terbunuh. Dan apakah dengan terbunuhnya Umar, kita akan mengatakan bahwa Umar jahat sebelumnya? Artinya bisa jadi bahwa terbunuhnya Umar adalah jawaban dari doanya dikabul sehingga beliau mati dalam keadaan syahid. Subhanallah. Tinggal bagaimana kita pemirsa memposisikan ketika ini menimpa orang yang beriman, bisa jadi ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ini menimpa ketika sedang berbuat jahat, bisa jadi ini teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dai ya? Ya, artinya bahwa ketika kita mengatakan cinta, kita percaya, kita yakin kepada Allah, bukan tidak Allah uji. Kamu bilang sama saya iman, kamu bilang kepada saya cinta, masa ia didiemin gitu aja? Maka ketika dia mendapatkan satu kesulitan, dia semakin dekat kepada Allah, berhasil dia punya keimanan. Subhanallah. Ini yang menarik sebenarnya ya, ketika ada sesuatu yang tidak baik, ini Allah ingin melihat sampai di mana tingkat kesabaran hamba ketika ingin berjumpa dirinya di Baitullah, baik di kota Mekah maupun di Madinah Al-Munawwarah. Setelah ini akan ada bintang tamu yang berbagi kisah inspiratif seputar perjalanan ketika ia berada di tanah suci Mekah dan Madinah. Siapa orangnya? Tetap di Mozaik Haji, kita akan segera kembali. Iya, masih di Mozaik Haji, satu-satunya program yang menayangkan secara lengkap seputar ibadah haji. Pada segmen kedua ini kita akan sama-sama menyaksikan segmen tentang pengalaman. Seperti apa segmen ini? Inilah pengalamanku.
Iya, itu tadi bintang tamu yang akan bergabung bersama kita. Kita sudah sama-sama saksikan di layar kaca kenangan-kenangan indah ketika berada di Masjidil Haram. Tentunya tidak hanya kenangan indah, tapi ada kenangan yang cukup menyedihkan yang akan dibagi pada pagi hari ini. Kita sama-sama sapa. Assalamualaikum Aidil KDI. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Tadi Ustaz. fotonya itu di Mekah sama di Madinah ya, Ya, ceritanya. di Mekah sama Madinah. Ada mungkin kisah yang menjadi pelajaran berharga sampai saat ini masih dikenang oleh Aidil. Yang paling berharga banget itu pengalaman berapa tahun yang lalu nih, Iya. Ustadz. Waktu itu perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah. Waktu itu masih bulan Ramadan. Oh, bulan puasa berangkatnya. Bulan puasa Iya. berangkatnya. Iya. Terus di tengah perjalanan kan buka puasa tuh, biasanya Iya. singgah dulu kita buka puasa. Iya, iya, kayak rest area gitu ya. Kayak rest area, terus ustadznya nyamperin nih, gitu kan, nyamperin Aidil. Ustadznya ngomong, Iya. Mas Aidil, maaf ya, mungkin kamarnya tidak seperti yang dibayangkan, nih bilangin Itu gitu. ketika pas buka, Ustadznya ngomong. Ustadznya ngomong. Mas Aidil, nanti kamarnya tidak seperti yang kita Mungkin, bayangkan ya. tidak seperti kita bayangkan, ya Enak, selama segala ini macam. enak. Terus biasalah kebiasaan kita di Indonesia kan, yang Suka sekate-kate lah kata orang suka Betawinya kata-kata ya. kalau Iya. Betawi bilang gitu kan. Udahlah Pak Ustadz, kita mah kamar nggak penting, yang penting ibadah gitu. Oh, ngomongnya. kamar nggak penting, yang penting Yang ibadah. penting ibadah. Itu di tengah perjalanan Itu tuh. ngomongin itu. Ngomongin itu di tengah perjalanan. Terus jam sebelum sahur nyampe lah nih di Mekah. Sampai di Mekah, masukin koper semua. Dipanggilin satu-satu kan, biasanya Iya, kamar biasa di ini absen kamar kan. ini, kamar Dai ini. Albar 305, Iya, Faiz 306. Enak sampingan, bisa minta duit. Terus Kok Aidil nggak dipanggil-panggil ya? iya. Terus nunggu lagi, nunggu ustadznya. Ternyata pas nyampe di Mekah, dari pengurus hotelnya Aidil nggak dapat kamar. Subhanallah. Di situ nggak dapat kamar. Tuh, ustadznya bingung. Udah mau masuk waktu sahur. Ya udahlah Mas Aidil, jangan belum dapat kamar ya, tunggu Iya. aja dulu di Di restoran. lobi gitu. ya, Di di restoran lobi, dulu di tunggu. lobi restoran. Udah sahur. Wah, nggak mungkin nih kalau nggak istirahat gitu kan. Itu udah pakai baju ihram kan? Hah? Iya, udah posisi udah baju ihram. Iya. udah pakai baju ihram. Akhirnya mau nggak mau habis sahur itu, karena nggak dapat tempat tidur, nggak dapat kamar, ngantuk posisinya kan. Kan capek kan, lumayan Capek, jauh perjalanan. habis Iya. itu ya udah habis sholat subuh di Masjidil Haram. Dari subuh itu sampai zuhur akhirnya Tinggalnya di tidur di Masjidil masjid, Haram. Masjidil Ini kan mungkin Haram. makna tidur nggak penting ya, penting ibadah. Akhirnya nggak dapat kamar. Gimana Dai Albar ini? Jangan-jangan ini apa yang kita bicarakan langsung didengar Allah ini, kata-kata Iya. ini jadi uji oleh Allah. Betul. Allah berfirman, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah. Apa yang terucap itu tercatat oleh rakib dan atid. Termasuk tadi Mas Aidil Iya. ketika dikatakan nggak penting, ya udah. Iya, nggak penting katanya Nggak penting. kamar. Jadi memang ya banyak faktor, bisa jadi memang namanya keselip gitu kan. Tapi kan biasa kalau di Madinah dapat udah pasti satu paket, di Mekah juga dapat. Iya. Atau yang kedua bisa jadi kamar yang untuk Mas Aidil itu memang lagi ada diisi. Tapi apapun saja faktor duniawi yang ada, kita harus kembalikan semua kepada Allah. Iya. Bahwasanya memang kita mesti menjaga lisan kita dengan baik, dengan hati-hati, jangan asal ngucap karena konsekuensinya selalu ada. Iya. Bukan hanya di Mekah, di Madinah, di sini juga ada. Nah, Aidil ketika tidur di Masjidil Haram kan makan kan otomatis ke bulan puasa. Iya. Mandi kan susah, di hotel enak, kita capek bisa minum air panas, iya. Atau kita bisa tidur-tiduran. Lalu apa yang Aidil lakukan di sana? Minta ampunnya atau mikirnya apa? Jadi pertama mikirnya, ya udahlah, belum pernah juga tidur di masjid gitu kan, coba-coba Oh, tidur. berbaik sangka di situ. Masih berbaik sangka, Itikaf. belum berpikir salah ucap gitu waktu Iya, di perjalanan, nggak mikir ke situ, belum mikir. Kira-kira habis duha itu baru kepikiran. Oh iya, waktu di rest Waktu di area. rest area sempat ngomong, kamar itu nggak penting, yang penting ibadah. Akhirnya disitulah mulai banyak beristighfar, mohon ampun sama Allah. Untung nggak bilang kamar itu nggak penting, yang penting belanja aja nggak dapat kesempatan ibadah. Nggak dapat ibadah lagi. Subhanallah ya. Nah, apakah di Masjidil Haram melakukan sunat taubat atau istighfar atau mengadu kepada Allah agar mendapat keringanan sehingga nanti dapat jatah kamar? Jadi waktu itu Aidil banyak istighfar, Kak. Waktu itu sholat taubat belum terlalu tahu, sholat taubat itu seperti apa belum terlalu tahu. Nah, nanti kita belajar sama dai pagi ini, dai Iya. ya. Nanti bisa jadi ada jamaah kan yang begitu nanti tertimpa begitu bertaubat kepada Iya, Allah jadi nanti ya. Aidil Terus banyak beristighfar, mohon ampun sama Allah, berdoa juga di sana. Terus
Ya baca Yasin, waktu itu baca Ya. Yasin, habis itu ya udah, habis itu baru tidur. Iya. Kapan dapat kepastian dapat jatah kamarnya itu? Kepastian dapat kamarnya habis sholat zuhur. Habis sholat sholat zuhur baru udah pulang dulu ke hotel, udah dapat kamar. Sana dikasih tahu juga sama ustadznya, ditelepon. Ternyata Aidil kamarnya udah ada. usut punya usut, ternyata kamarnya waktu itu masih di Indonesia, belum dipindahin. Gimana kita menyikapi soal iman ini, Dai Albar? Mungkin ada pelajaran yang berharga di sini yang kita bisa ambil benang merahnya. Iya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar wujud. Subhanallah. Allah itu ada. Jadi tidak ada satu kekuatan yang ada pada diri kita kecuali milik Allah. Dan tidak ada kelemahan di dalam diri kita kecuali adalah milik Allah. Kalau itu menimpa jamaah, mungkin apa yang mesti dilakukan, Dai? Kembali kepada yang tadi di segmen awal kita ngomong. Bisa jadi itu adalah doa-doa mereka. Ya Allah, saya ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya ingin mati di tempat yang suci. Kayak saya yang keren itu ya. Iya, bisa jadi itu adalah jawaban mereka dari doa-doa yang pernah dia panjatkan. Ingin mati dalam keadaan jihad, ingin mati dalam keadaan sujud, ingin mati dalam keadaan suci. Allah ijabah. Jadi tidak melihatnya dari sisi keburukan yang pernah dilakukan, lantas Allah kasih dia yang kayak begitu. Seperti kata Aidil, ibadah yang penting. Akhirnya benar-benar dia tinggal di Masjidil Haram, ibadah habis-habisan. Subhanallah. Ya, pemirsa, ini menarik sekali bahwa sesungguhnya apa yang kita katakan di sana ternyata kun fayakun. Sehingga di sini pelajarannya berkata-katalah yang baik ketika selama di sana, sehingga apa yang kita katakan menjadi nyata, dan ketika kita berkata buruk itu pun akan subhanallah menjadi keburukan buat kita. Bukankah Dai Albar bahwa Allah itu sesuai prasangka hambanya ya? Iya. Kalau memang hambanya itu selalu baik dalam keadaan apapun, maka baik dia akan terima. Karena memang di dalam kita berihram ada satu larangan yang nggak boleh kita lakukan. Wala rafatha, wala fusuqa, wala jidal. Nah, bisa jadi apa yang dikatakan oleh Mas Aidil tadi, salah Bagian satu di antara yang tiga tadi. Sehingga mendapatkan suatu, ya Allah nggak nyaman. Tapi seketika dia sudah mengubah paradigma, sudut pandang terhadap apa yang dia terima, ternyata enak juga ibadah di masjid. Belum pernah kan tidur di masjid? Belum pernah kan. Selama ini kan di Atin ya, atau di Istiqlal ya. Dan sekarang bisa jadi kelipatan pahala ya. Tidak menggerutu, tidak menyalahkan ustadznya. Nggak menggerutu, nggak menyalahkan ustadznya. Tapi menyalahkan diri sendiri. Ini yang paling pintar, bahwa ketika ada sesuatu kita kembalikan kepada diri kita, bercermin, dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap di Mozaik Haji, kami segera kembali. Iya, masih di Mozaik Haji, satu-satunya program yang menayangkan secara lengkap seputar ibadah haji. Saya penasaran sampai hari ini bagaimana perakiraan suhu yang ada di Mekah dan di Madinah Al-Munawwaroh, sehingga menjadi pengetahuan buat kita semuanya. Untuk di Mekah Al-Mukarramah, perakiraan hari Jumat tanggal 9 bulan 10, cuaca cerah dengan suhu 26 sampai 42 derajat Celcius. Nampaknya lagi padat-padatnya orang melakukan ibadah tawaf di Baitullah. Subhanallah, ini tambah kangen kita semuanya ya. Di Madinah Al-Munawwaroh, perakiraan hari Jumat tanggal 9 bulan 10, cuaca cerah dengan suhu 28 sampai 38 derajat Celcius. Madinah cerah, Mekah cerah, alhamdulillahirabbil alamin. Dai, kita kembali kepada tema kita. Lalu ini kan kita tidak bisa menilai kepada diri kita sendiri, Dai. Iya. Nanti kepada pemerintah juga berkaitan, karena pasti ada urutannya. Kenapa bisa begini insiden Mina, kenapa bisa keren jatuh. Tidak hanya kita lihat orang yang musibahnya saja. Iya. Ada dalam satu hadis itu disebutkan bahwasanya siapa yang mengurusi urusan orang lain, maka nanti Allah akan membalas dengan apa yang dia urusin. Kalau dia memberatkan, maka Allah akan kasih keberatan buat dia. Kalau kemudahan, maka Allah akan kasih kemudahan juga buat dia. Artinya bahwa memang dalam hal kejadian insiden Mina itu adalah semua pihak itu mengevaluasi, mengkoreksi kembali ke dalam dirinya masing-masing. Tapi iya, memang pada akhirnya nanti akan ada salah nyalahin. Yang paling aman ya sudahlah, kembali kepada diri kita. Apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan lebih aman dan membuat diri kita tidak lagi menyalahkan. Ini pemerintah Saudi ini yang tidak bisa mengatur umat begitu banyak. Kalau orang ngantri aja di imigrasi, mereka main handphone, mereka ngopi dan segala macam. Ini yang nggak bisa juga kita lantas ubah gitu ya. Tapi memang itulah tabiatnya. Allah ciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa ya dengan
tabiatnya masing-masing. Maka kalau sudah menjadi Islam dasar pengenalan, dasar yang kita nilai, maka tentu akan menjadi baik. Ya sudahlah, memang ada orang model kayak karakternya begitu ya. Dan gimana kita bisa hidup dengan manusia model kayak begitu, gitu aja. Dan itu mungkin kita bercermin kalau tidak enak dibegitukan kita jangan begitu, gitu ya. Sehingga ini menjadi kita cubitan buat diri kita sendiri. Aidil mungkin ada yang mau ditanya? Nih Aidil tuh mungkin belajar dari pengalaman Aidil kemarin sama buat semua jemaah-jemaah yang mungkin ada salah ucap ataupun pengen sholat taubat nih Ustaz. Kan Aidil masih belum terlalu tahu sholat taubat. Sholat taubat yang sederhana aja gitu yang buat pelajaran semuanya. Sedikit-dikit ya sholat sunnah secara fikih itu adalah 2 rakaat. 2 rakaat. Iya, artinya kalau sholat sunnah taubat itu tidak ada waktu yang ditentukan seperti duha dan tahajud. Oh, nggak mesti malam hari ya tidak sholat mesti taubat malam. Itu? Siang juga boleh, habis sholat duha tambah lagi dengan sholat taubatnya. Habis sholat tahajud tambah lagi sholat hajatnya, tambah lagi sholat taubatnya. Dengan satu niat, nawaitu usolli sunnat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya apa? Aku niat sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bahasa Betawinya apa? Orang Betawi. Bacaan bahasa Palembangnya sama ya? Bacanya sama. Bacaan semua Baca sama. Al-Fatihah rakaat pertama, setelahnya dibaca surah. Pendek. Baik itu Al-Kafirun atau yang lainnya. Maka di rakaat yang kedua dibaca Al-Fatihah, setelahnya itu dibaca surah Al-Ikhlas. Tapi jangan nawa itu ya. Nawa itu sengaja saya berniat. Karena ingatnya puasa. Iya. Dan pemirsa, kami banyak sekali mendapatkan kiriman SMS, mendapatkan saran-saran di Mozaik Haji yang mereka minta doa kepada kita semuanya agar yang belum berangkat haji semoga cepat mendapatkan undangan menjadi tamu Allah, dan yang belum umroh semoga cepat mendapatkan umroh. Seperti ada SMS yang masuk, Ustadz Albar, apa makna ikhlas? Bukankah kita melakukan sesuatu adalah mengharapkan balasan Allah? Terima kasih atas jawabannya. Nah, Ustadz. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin ila akhir ayat. Dan tidaklah kuperintah hambaku untuk berikhlas ibadah kepadaku. Ikhlas dalam makna sederhana yang dipahami oleh umum adalah tidak ada tendensi apapun di dalam hati saat dia melakukan perbuatan kecuali adanya Allah. Tapi boleh tidak? Bukankah kita ujungnya minta surga kok kepada Allah, kepada siapa lagi kalau emang tidak kepada Allah? Apakah tidak ikhlas? Boleh, meminta apapun. Ustadz Faiz misalnya sholat duha, kepengen dapat rumah. Nggak salah, boleh-boleh aja. Bukan gitu berarti kan. tidak ikhlas dong? Bukan berarti tidak ikhlas. Meyakini bahwa apa yang saya dapat ini kembalinya kepada Allah. Nggak mungkin saya bisa beli rumah kecuali dari rezeki. Dan nggak mungkin Allah akan hubungkan saya dengan relasi sehingga dengannya saya mendapatkan uang kecuali Allah menggerakkan hatinya dia. Karena ada orang Artinya mengatakan, kembali kepada Allah. wah sholatnya nggak ikhlas nih karena dia sholatnya biar dia rizkinya lancar, biar dia tenang. Berarti salah juga omongan begitu. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa seseorang yang sholat karena ketaatannya itu pun dikatakan sesuatu yang kurang baik. Jadi Allah tidak suka. Sholat itu bukan karena ketaatan dilakukan untuk bisa dilihat oleh orang lain. Sholat dilakukan semata-mata karena Allah. Yang karena Allah itu adalah dia mengikuti rukun dan syarat yang berlaku ketika dia sholat. Kalau Ustadz Faiz tadi melakukan hal yang lain, ikuti sesuai dengan prosedur yang ada. Maka ketika embel-embel tadi surga, rezeki yang melimpah, jabatan yang naik, itu kan embel-embel dari Allah yang nanti kasih ke kita. Kalau Allah udah sayang sama kita, apapun Allah akan kasih. Enggak kita minta pun Allah kasih. Tapi Allah senang kalau Allah dipinta. Subhanallah. Mungkin ada kesimpulan terakhir dari Allah tidak balas dendam pagi hari ini. Artinya bahwa Allah adalah zat yang maha suci. Allah adalah zat yang maha baik. Tidak ada hal-hal yang tercela yang menempel pada zat dan sifatnya. Allahu Akbar. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, semata-mata itu adalah perbuatan kita. Dan kita kembalikan kepada Allah untuk senantiasa melakukan perbuatan baik. Untuk amannya, ikuti perintah Allah dan jauhi larangan Allah, selesai. Subhanallah. Ikuti perintah Allah dan jauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir segmen ini mengutip firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhonya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Fajr 27 sampai 30. Mudah-mudahan dalam hidup ini kita semuanya selalu mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan Mozaik Haji. Sampai ketemu pada episode akan datang. Saya Faiz, Dai Albar dan Aidil Kadi undur diri minta maaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'matalak wal mulka la syarika lak. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.